Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk pagi ini. Kiranya Engkau boleh memimpin pemberitaan firman pagi ini. Kiranya Engkau boleh pimpin kami juga ya Bapa untuk boleh dikaruniakan pengertian akan kebangkitan Engkau dari kematian pada hari yang ketiga. Dan kiranya melalui pengertian itu, kuasa Roh Kudus-Mu juga boleh menyertai sehingga kami boleh memiliki suatu kehidupan yang sungguh-sungguh ada di dalam kuasa kebangkitan. Karena Kristus telah hidup dan Engkau telah menghidupkan diri kami. Kami mohon sertai pemberitaan firman pada pagi hari ini. Hamba-Mu juga ya Bapa yang menyampaikan firman, sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh berkati kami semua, dan biarlah hari ini boleh menjadi satu hari yang membawa kami lebih dekat dan lebih hidup bagi kemuliaan dan kebenaran-Mu, dan menyatakan suatu kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa yang bersumber dari kuasa kebangkitan-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, tentunya kita harus pahami bahwa kebangkitan itu tidak menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita kalau kebangkitan itu tidak terlebih dahulu disertai dengan kematian Dia. Dan kenapa kematian itu menjadi sesuatu yang penting dalam kebangkitan Kristus? Karena Alkitab menyatakan kalau kematian Kristus itu adalah satu kematian yang berbeda dari semua kematian yang dialami oleh manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan semua manusia di dalam dunia ini adalah orang-orang yang mati dikarenakan dosa yang kita miliki atau mereka miliki. Semua manusia memang mati itu adalah sesuatu yang wajar dan sesuatu yang harus demikian karena manusia adalah orang-orang yang dihukum akibat pemberontakan atau akibat dari perlawanan yang mereka berikan kepada hukum Tuhan di dalam Taman Eden. Dan yang mengakibatkan seluruh dari keturunan manusia berdasarkan perjanjian Tuhan itu harus mati karena dosa pemberontakan itu. Nah, dalam hal ini bukan berarti bahwa kita dihukum karena dosanya Adam atau karena makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Tetapi kita menjadi turut berdosa di dalam hal natur kita yang kemudian Tuhan kemudian menuntut kita dari perbuatan dosa yang kita buahkan dari natur yang kita miliki, yaitu natur yang berdosa itu. Sehingga pada waktu kita berbicara tentang kematian, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena itu adalah bagian dari hukuman yang Tuhan berikan bagi manusia. Tetapi kita harus mengerti dan menyadari satu hal, kematian yang diberikan oleh atau diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupan kita dalam dunia ini, itu bukan finalitas. Finalitas dari hukuman itu akan terjadi pada waktu Kristus datang kedua kali untuk menghakimi manusia yang berdosa. Atau pada waktu akhir dari zaman ini, maka Alkitab menyatakan ada waktunya ketika Tuhan menghakimi, Tuhan akan membuang orang yang berdosa dan melempar mereka ke dalam kematian yang kekal. Itu adalah lebih menakutkan dari sekedar kita mengalami kematian fisik di dalam dunia ini, yaitu keterpisahan antara tubuh kita dari jiwa kita atau jiwa dari tubuh kita. Tapi pada waktu kita berbicara tentang kematian Kristus, apa yang membuat Kristus mengalami kematian? Maka Alkitab mengatakan Kristus mati bukan karena dosa. Karena banyak sekali bukti-bukti yang Alkitab katakan dia mati karena justru menanggung satu dosa yang tidak sepantasnya dia tanggung. Dia mati karena dia menggantikan kita yang berdosa ini. Dia dihukum karena bukan kejahatan yang dia lakukan, tetapi karena kejahatan yang kita lakukan sebagai orang-orang yang berdosa di dalam dunia ini. Dan saudara bisa lihat banyak sekali pernyataan-pernyataan di dalam kitab suci, baik dari orang-orang yang merupakan murid-murid Yesus Kristus selama 3,5 tahun mengikuti Kristus, maupun dari orang-orang yang berusaha mencari kesalahan Yesus Kristus, yaitu dari pemimpin agama dan juga dari para pemerintah. Mereka tidak menemukan sama sekali ada kesalahan di dalam diri Kristus. Tetapi akhirnya karena kebencian mereka, kejahatan mereka, ketidakrelaan mereka untuk menerima Kristus, dan pikiran bahwa keberadaan Kristus akan menghancurkan
kehidupan dari orang-orang Yahudi, maka mereka lebih memilih membinasakan Kristus daripada membiarkan dia hidup di dalam dunia ini. Jadi Yesus mati karena apa? Bukan karena dosa, bukan karena satu tindak kejahatan, tetapi karena dia menggantikan dosa yang atau menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima akibat dari dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini yang membuat makna bagi kebangkitan Kristus. Karena kalau tanpa kematian yang menggantikan dosa, maka Kristus juga adalah seorang yang bangkit tanpa ada sesuatu tujuan di dalam penebusan bagi manusia yang berdosa. Jadi pada waktu kita bicara tentang kebangkitan, yang memberi makna kepada kebangkitan itu adalah kematian Kristus yang menggantikan dosa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Tetapi apakah itu berarti kebangkitan kurang penting dibandingkan dengan kematian Kristus pada hari Jumat Agung itu? Alkitab juga menyatakan ternyata kebangkitan Kristus bukan sesuatu yang kurang penting daripada kematian Kristus. Tetapi kebangkitan Kristus memiliki makna yang sangat penting sekali di dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam dunia ini. Termasuk juga di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya dan bagi Allah Tritunggal sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat apa signifikansi daripada kebangkitan Kristus itu, baik di dalam pribadi Tritunggal, baik itu juga di dalam pribadi kita sebagai umatnya, dan di dalam kehidupan dari orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Saudara, apa signifikansi dari kebangkitan Kristus di dalam pribadi Tritunggal? Kalau kita berbicara tentang Tritunggal, maka Allah memiliki 3 pribadi. Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan mereka adalah Allah yang satu ini. Jadi pada waktu kita berbicara tentang dampak daripada kebangkitan Kristus atau signifikansi dari kebangkitan Kristus bagi pribadi Tritunggal, maka itu adalah dalam kaitan kebangkitan Kristus dengan Bapa dan juga kebangkitan Kristus dengan Allah Roh Kudus. Pribadi pertama dengan pribadi yang ketiga. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu ya. Apa kaitan antara kebangkitan Kristus dengan Bapa, yaitu Allah yang merupakan pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Saudara, ada satu hal yang kita perlu catat terlebih dahulu. Pada waktu kita melihat kepada inkarnasi Kristus di dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia, mungkin kadangkala kita berpikir bahwa Kristus datang itu sebagai seorang yang menjadi penghalang akan tindakan kemarahan Allah kepada manusia yang berdosa. Dan Allah yang marah itu adalah Bapa yang marah kepada manusia berdosa. Dan untuk bisa mencegah Bapa marah kepada manusia berdosa, Yesus Kristus kemudian mengambil satu inisiatif untuk berdiri di antara kemarahan Allah dengan manusia yang berdosa itu. Sehingga Allah dilihat sebagai pribadi yang penuh dengan kemarahan, murka, dan Yesus Kristus dilihat sebagai satu pribadi yang baik dan penuh dengan cinta kasih. Dan bagaimana kita bisa menyinkronkan kedua pribadi ini, atau kita akan melihat mungkin salah baca, oh Allah itu ternyata begitu kejam, begitu jahat kepada manusia. Untung kita memiliki Kristus yang berdiri di tengah-tengah antara Allah yang murka dengan kita yang berdosa ini. Tetapi saudara, Alkitab menyatakan sesuatu yang berbeda ya. Allah menyatakan kalau Allah itu mengasihi manusia yang berdosa. Dan ketika kita bicara Allah itu mengasihi manusia yang berdosa, maka Allah itu bukan hanya Kristus yang mengasihi manusia berdosa, tetapi dia juga adalah Allah Bapa dan Allah Roh Kudus yang mengasihi manusia yang berdosa. Karena mereka adalah Allah yang satu. Apa yang menjadi rencana Bapa itu juga adalah menjadi rencana Yesus Kristus, dan itu juga menjadi rencana dari Allah Roh Kudus. Nah, itu sebabnya pada waktu kita berbicara tentang penebusan yang Allah lakukan atau Kristus lakukan bagi manusia yang berdosa, saudara bisa lihat di dalam Efesus 1, di situ terlihat bahwa rencana itu adalah sesuatu yang direncanakan oleh Bapa, tetapi juga adalah sesuatu yang disetujui oleh Yesus Kristus. Jadi pada waktu Bapa merencanakan untuk menebus manusia berdosa melalui mengorbankan dirinya sendiri, maksudnya adalah diri Allah,
tetapi diri yang mana? Itu pribadi yang kedua itu. Maka di sini kita melihat bahwa Kristus sebagai pribadi kedua turut menyetujui tindakan dari pribadi pertama untuk menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan, atau dengan cara pribadi kedua mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Jadi ini adalah satu tindakan kasih dari ketiga pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Dan saudara bisa melihat pada waktu Yesus Kristus di dalam Yohanes 17, ketika dia berdoa kepada Bapa, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari rencana mereka mungkin bisa dikatakan secara tersirat seperti itu. Tetapi ada satu pemahaman yang penting, Yesus ketika di dalam dunia, dia hidup di dalam ketaatan, sungguh-sungguh taat kepada kehendak Bapa untuk menyelesaikan semua tugas yang Bapa berikan bagi diri dia, yaitu tugas untuk menebus manusia yang berdosa. Baru setelah dia selesai melakukan itu semua, dia kembali kepada Bapa di sorga. Saudara boleh buka Yohanes 17 ya. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17, kita baca dari ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lalu ayat yang keempat ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa yang menjadi pekerjaan? Yaitu menebus manusia berdosa. Setelah Yesus Kristus menyelesaikan tugas penebusan itu, apa yang terjadi dengan diri dia? Di ayat 11 tadi dikatakan bahwa dia tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada. Nah, aku datang kepadamu, yaitu Yesus kembali kepada Bapa, dan Yesus meminta Bapa untuk memelihara umatnya yang ada di dalam dunia ini ya. Dan saudara boleh lihat ke ayat 13 juga. Sini dikatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Jadi pada waktu Kristus telah selesai menebus dosa, Alkitab berkata dia kembali kepada Bapa. Kepada siapa? Yaitu Bapa yang mengutus diri dia untuk menjalankan tugas penebusan yang dia lakukan di dalam dunia ini. Saudara boleh komparasi juga di dalam Filipi pasal 2, itu menjadi satu ayat atau perikop yang berbicara tentang inkarnasi yang sangat penting sekali yang Kristus lakukan. Pada waktu Yesus Kristus inkarnasi ke dalam dunia, hal pertama yang kita bisa lihat di dalam kitab Filipi, yaitu dia bukan satu keberadaan yang baru ada di dalam dunia ketika dia lahir di dalam dunia ini. Dia bukan satu keberadaan yang ada setelah Bapa ada terlebih dahulu. Tetapi Alkitab di dalam Filipi 2 mengatakan bahwa dia adalah satu keberadaan yang ada bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Dia adalah satu keberadaan yang memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Tetapi dia tidak menganggap bahwa kemuliaan yang dia miliki di dalam kekekalan itu adalah sesuatu yang seharusnya atau pantas untuk dipertahankan. Dan dia inkarnasi ke dalam dunia ini untuk menjadi seorang hamba. Dan bukan hanya menjadi seorang hamba, tetapi dia juga kemudian lebih merendahkan diri menjadi seorang yang tersalib di atas kayu salib demi untuk menebus dosa kita. Jadi ini adalah tindakan yang Allah Bapa rencanakan. Penebusan itu adalah tindakan yang Yesus Kristus kehendaki. Tetapi Alkitab juga menyatakan bahwa tindakan penebusan itu tidak akan berhenti di dalam kematian Kristus. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kematian itu akan berakhir dengan kebangkitan dia pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk dia kembali kepada Bapa. Jadi kalau saudara melihat kepada
tindakan penebusan atau inkarnasi yang Yesus lakukan dan kematian yang dia lakukan di atas kayu salib, lalu kemudian kebangkitan dia, maka saya percaya ini sangat berefek sekali kepada yang namanya relasi antara pribadi pertama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, dengan pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Apalagi kalau saudara perhatikan di dalam penyaliban Kristus, pada waktu Yesus Kristus dipakukan dan pada waktu kemudian gelap gulita menyelubungi dari seluruh wilayah itu, maka Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini artinya apa? Ini artinya adalah di dalam hubungan antara Bapa dan Kristus atau Kristus dan Bapa, terdapat satu relasi yang begitu intim sekali di antara mereka. Satu relasi yang sebenarnya adalah relasi yang sudah dijalin di dalam kekekalan. Saudara bisa lihat itu di dalam Yohanes 17. Yesus ketika berdoa di hadapan Bapanya, dia ada dua hal yang dia ungkapkan. Pertama adalah, kembalikanlah kemuliaan yang aku miliki di hadapanmu sejak dunia belum dijadikan. Dan juga kasihilah Kristus dengan kasih yang dimiliki oleh Bapa kepada diri dia sebelum langit dan bumi dijadikan. Jadi ada satu relasi yang intim sekali dengan Bapa. Dan saudara, ketika Kristus ya datang ke dalam dunia ini, inkarnasi dalam dunia, kita juga bisa melihat bahwa Yesus begitu intim sekali dalam menjaga relasinya dengan Bapa. Dari mana? Dari ketika murid-murid misalnya, atau setelah dia selesai melayani orang banyak bersama dengan murid-muridnya. Setelah murid-muridnya ada di dalam satu kondisi yang lemah, yang bukan lemah ya, lelah, capek, istirahat. Yesus Kristus dikatakan dia tetap pergi memisahkan diri dari murid-muridnya. Mungkin ada tidur sebentar, tetapi yang pasti adalah setelah pelayanan dia masih berdoa di hadapan Bapanya. Dan pagi-pagi sebelum mereka memulai pelayanan, dia menyempatkan diri untuk berbicara kepada Bapanya di dalam doa kepada Bapanya. Saudara, ada sebuah relasi yang dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada yang menafsirkan seperti ini juga. Pada waktu murid-murid ada yang mengikut Kristus, ini di luar dari 12 murid itu ya. Pada waktu para pengikut Kristus ada yang melihat pelayanan Yesus lalu tergerak untuk mengikuti Yesus Kristus. Maka dia berkata, Guru, aku mau ikut engkau. Lalu Yesus berkata apa? Rubah memiliki sarang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yesus nggak punya rumah sama sekali. Yesus kemana-mana mungkin tidur, dia juga nggak tahu, dia nggak punya tempat untuk bisa berlindung dari panasnya matahari dan dinginnya malam atau dinginnya hujan itu. Apa yang membuat dia mengambil keputusan seperti ini? Yaitu karena dia sangat percaya sekali pemeliharaan Bapanya di dalam kehidupan dia. Jadi ada satu relasi yang begitu erat dan intim sekali antara Kristus dengan Bapa. Tapi pada waktu dia inkarnasi, relasi itu sepertinya agak sedikit terhalang. Tetapi walaupun agak sedikit terhalang karena dia adalah seorang manusia. Kenapa saya bilang sedikit terhalang? Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada yang menafsirkan bersama-sama dengan Allah dalam bahasa aslinya adalah muka dengan muka di hadapan Allah. Yesus ada di hadapan Allah muka dengan muka. Jadi tidak ada penghalang sama sekali. Tapi pada waktu dia inkarnasi, dia menjadi manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan pada waktu dia disalibkan, maka hari itu Allah memutuskan relasinya dengan diri dia di atas kayu salib itu karena dia menanggung dosa dari manusia atau dosa dari umat pilihannya. Dan saudara, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, pertanyaannya adalah relasi ini dinyatakan pulih atau tidak? Saya percaya tidak. Relasi itu akan berdampak pada Trinitas sendiri atau antara Bapa dengan Kristus dan antara Roh Kudus dengan Yesus Kristus.
Tetapi saudara, ada hal yang lebih penting juga dari hal ini, yaitu pada waktu Yesus menjalankan segala sesuatunya, pelayanan yang dia lakukan, Alkitab menyatakan bahwa ketiga pribadi Allah Tritunggal ini walaupun setara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi di antara mereka memiliki ordo, Bapa lebih tinggi dari Anak, Anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Dan ketika mereka berbicara tentang cara kerja di antara ketiga pribadi ini, maka Alkitab menyatakan Roh Kudus akan membawa orang kepada Kristus, Kristus akan membawa orang untuk memuliakan Allah Bapa. Jadi pada waktu kalau kita berkata Yesus mati di kayu salib, lalu dia tidak mengalami kebangkitan sama sekali pada hari yang ketiga, akibatnya apa? Kemuliaan Bapa bisa dikatakan berkurang kan? Karena Kristus tidak bangkit dari kematian. Dan itu sebabnya kalau saudara melihat di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, saya pakai tanda kutip berkurang ya. Itu bukan dalam pengertian Bapanya berkurang di dalam kemuliaan, tetapi di dalam tindakan Kristus untuk mempermuliakan Bapa itu tidak seperti yang Bapa rencanakan atau Kristus rencanakan, dan tidak dilihat oleh manusia sebagai sesuatu kemuliaan yang sangat mulia sekali. Yohanes 17 ayat yang kelima. Tadi kita baca ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi tindakan Kristus di dalam pelayanan itu salah satu tujuannya adalah untuk membawa manusia memuliakan Bapa, dan diri dia sendiri melalui tindakan ketaatannya dan kematian dia di atas kayu salib. Itu adalah bagian dari mempermuliakan Bapa, dan saya percaya juga kebangkitan dari Kristus Yesus ketika dia kembali kepada Bapa itu juga menyatakan satu kemuliaan kepada Allah Bapa itu. Jadi pada waktu kita bicara apa signifikansi daripada inkarnasi Kristus, apa signifikansi daripada kematian Kristus dan khususnya kebangkitan Kristus, maka kebangkitan Kristus itu akan memiliki dampak kepada relasi Tritunggal sendiri yang pastinya akan membawa kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Dan mungkin saudara bisa membantu saudara melihat juga dalam aspek seperti ini ya. Pada waktu Yesus Kristus inkarnasi ke dalam dunia, pertanyaan adalah, dia hidup di dalam satu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan atau penderitaan? Kita berpikir bahwa hidup manusia itu adalah satu kehidupan yang menyenangkan. Maka ketika Yesus Kristus inkarnasi menjadi manusia, maka dia juga pasti hidupnya menyenangkan di dalam dunia ini. Seperti kita juga menyenangkan, memiliki kehidupan yang menyenangkan di dalam dunia ini. Tapi kalau saudara lihat dari perspektif Tritunggal, di mana dia punya segala kemuliaan di sorga, di mana dia memiliki satu persekutuan dengan pribadi Bapa dan Anak yang begitu sempurna, cukup. Tidak ada sesuatu yang bisa menambahkan kesenangan di dalam relasi persekutuan di antara Allah Tritunggal itu, atau kasih di dalam relasi ketiga pribadi Allah Tritunggal itu. Ketika dia inkarnasi itu bukan sesuatu yang menyenangkan mungkin. Makanya di dalam buku teologi ada kalimat ketika Yesus inkarnasi itu adalah bagian dari penderitaan yang Yesus alami di dalam kehidupan dia. Sampai puncak penderitaan itu adalah ketika dia dipakukan di atas kayu salib. Lalu saudara juga bisa melihat ketika dia ada di dalam dunia, di mana Yohanes berkata dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya justru tidak mengenali dia adalah pencipta mereka, milik mereka, pemilik mereka. Dan mereka justru menolak dia dengan cara mencerca dia, menganiaya dia, menghakimi dia, memukul dia, membuat dia babak belur seperti itu. Selain daripada memfitnah diri dia, itu membuat kalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, dampaknya apa? Mungkin dia akan kita lihat sebagai orang yang begitu kasihan sekali, yang mati berusaha untuk menegakkan kebenaran, membawa orang kepada Tuhan, tetapi dia dihina dengan begitu rupa, ditolak dengan begitu rupa, dan Bapa tidak ada di pihak dia untuk menyatakan kalau dia adalah pribadi yang benar.
Kebangkitan menyatakan itu. Itu sebabnya pada waktu Yesus Kristus bangkit, Yesus dikatakan dimuliakan oleh Bapa. Tetapi juga sekaligus dia membawa kemuliaan bagi Bapa. Itu yang pertama ya. Pada waktu kita bicara tentang signifikansi dari kebangkitan Kristus. Di mana letaknya? Yaitu pada Kristus yang mempengaruhi relasi dengan Bapa, yang membawa kemuliaan bagi Bapa, tetapi juga Bapa sekaligus memuliakan diri dia. Lalu yang kedua adalah dalam kaitan dengan pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus sendiri. Saudara, kita boleh buka terlebih dahulu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saya baca dari ayat yang ke-31 supaya kita punya satu ini, atau dari 29 deh. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi saudara, pada waktu kita bicara tentang kebangkitan Kristus, maka Alkitab menyatakan dia adalah seorang yang dibangkit karena apa? Karena dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dan Yesus sendiri berkata, kenapa dia perlu dibangkitkan itu? Lalu dia pergi kemudian menghadap Bapa. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 17 tadi ya. Saudara boleh buka di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ini adalah satu ayat yang penting di dalam relasi kebangkitan itu dan kenaikan Yesus ke sorga dan dengan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita hari ini cukup banyak lihat ayat Alkitab. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saya baca dari ayat yang ke-4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi pada waktu Yesus Kristus bangkit dari kematian, itu adalah kehendak Bapa. Yesus kembali kepada Bapa, itu juga adalah kehendak Bapa. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengutus Roh Kudus bagi orang percaya di dalam dunia ini. Jadi arti lainnya adalah ketika saudara melihat kepada peristiwa kebangkitan, maka kebangkitan punya relevansi yang atau kaitan yang sangat erat sekali dengan hari Pentakosta. Kalau kita balik, kita mungkin bisa ngomong kayak gini ya. Kalau andai kata Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, apa yang terjadi? Maka tidak ada kenaikan. Kalau Yesus Kristus tidak naik ke sorga, menghadap Bapa, kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa yang terjadi? Tidak ada pemuliaan dari Yesus Kristus. Nah, kalau tidak ada pemuliaan dari Yesus Kristus karena tindakan penebusannya itu adalah sesuatu yang diperkenan oleh Bapa dan Bapa menerima Dia kembali seperti itu,
ke dalam derajat dan posisinya, maka tidak mungkin Roh Kudus itu diberikan kepada gerejanya. Kita sampai hari ini tidak akan punya Roh Kudus yang menyertai kita di dalam pelayanan kita. Kita sampai hari ini tidak akan memiliki materai dari Roh Kudus yang menjadi jaminan kalau kita pasti akan menerima segala berkat rohani yang Bapa janjikan dan Kristus janjikan kepada diri kita. Semua itu bisa terjadi karena Kristus bangkit dan dia kembali kepada Bapa. Itu sebabnya di sini Yesus berkata di dalam Yohanes 16, lebih berguna kalau aku kembali kepada Bapa. Kalau aku tidak kembali kepada Bapa pun, kalau misalnya Yesus bangkit saja ya, dia tidak kemudian naik ke sorga, atau ya dia tidak menyatakan kemenangannya itu, maka itu berarti kita juga hanya akan melihat Kristus di dalam dunia ini, dan Yesus Kristus tidak pernah bisa maha hadir di dalam dunia ini, dan itu berarti pelayanannya hanya dalam skop-skop tertentu, di dalam waktu-waktu tertentu yang digilir selama bertahun-tahun di dalam dunia ini. Tetapi ketika Kristus naik ke sorga, dia diberi kuasa untuk mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia ini. Maka di situ pelayanan di dalam gereja Tuhan menjadi jauh lebih efektif karena ada Roh Kudus yang menyertai seluruh umat percaya di dalam dunia ini. Tetapi saudara, kebangkitan Kristus yang dikaitkan dengan pengutusan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang membawa sukacita bagi murid-murid loh. Saudara, kalau lihat di dalam ayat yang ke-6 tadi, yang ke-7 yang kita baca itu ya. Ketika Yesus berkata, aku pergi, justru itu membuat duka cita bagi murid-murid. Ada yang mengatakan seperti ini. Itu hanya menunjukkan kalau murid-murid itu tidak memahami hal yang baik buat Yesus Kristus. Pertama. Yang kedua adalah untuk gereja juga. Maksudnya yang baik untuk Kristus adalah apa? Karena ketika dia pergi meninggalkan murid-muridnya setelah dia bangkit, dia dipersatukan kembali dengan Bapa di dalam relasi yang mereka miliki di dalam kekekalan itu. Dan itu adalah sesuatu yang baik bagi Kristus juga, bagi Bapa dan juga bagi Roh Kudus. Dan murid-murid perlu bersukacita atas hal itu. Terus terang pada waktu kenapa saya bicara tentang hal ini, saya waktu mempersiapkan materi ini saya berpikir seperti ini. Kita tiap tahun menjalankan Jumat Agung. Tiap tahun kita menjalankan yang namanya Paskah. Memperingati kematian dari Kristus dan memperingati kebangkitan dari Kristus. Pertanyaannya adalah, ada sukacita enggak? Ketika kita melihat Kristus bangkit dari kematian. Pada waktu kita bilang ada sukacita. Sukacita kita itu dalam pengertian apa? Ada enggak? Mungkin kita bicara, ya karena Tuhan sudah memenangkan kematian, memenangkan dosa. Kita ada di dalam Kristus karena dia bangkit dari kematian itu. Tetapi saudara, pada waktu kita melihat pada peristiwa kebangkitan itu juga menjadi satu peristiwa yang mengembalikan posisi Kristus kepada tempatnya. Pada kemuliaan yang ada bersama dengan Bapa. Dan saya percaya itu harusnya juga membuat kita penuh dengan sukacita untuk melihat Kristus yang ada di dalam kemuliaan itu. Nanti kita akan lihat ya, signifikansi dengan diri kita apa, kaitan dengan Yesus Kristus dimuliakan seperti itu dan berada duduk di sebelah kanan dari Allah Bapa itu. Tetapi sebelumnya saya mau ajak kita melihat pada waktu Roh Kudus diberikan oleh Kristus, karena Kristus sudah diterima kembali oleh Bapa. Kepentingan dari Roh Kudus itu apa? Yang membuat Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, ada banyak hal yang Alkitab katakan berkenaan dengan pentingnya Roh Kudus diutus kepada diri kita. Walaupun kita belum masuk ke Pentakosta ya. Tapi saya bicara terlebih dahulu di sini. Pertama adalah Alkitab menyatakan Roh Kudus diberikan, tujuannya adalah untuk menyertai orang percaya dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saudara bisa lihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, sebelum Yesus Kristus naik ke sorga,
dia kemudian berkata kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem sampai waktu yang ditetapkan oleh Bapa ya. Dan di ayat 8 itu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kenapa Roh Kudus itu begitu penting sekali? Karena dengan keberadaan dari Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, maka di situ orang percaya diberikan satu kuasa untuk melayani Kristus. Saudara bisa bayangkan ya, kalau kita ada di dalam dunia ini, kita sendirian, tidak ada Roh Kudus yang menyertai kita, tetapi Tuhan memberikan satu tugas tanggung jawab yang begitu berat sekali bagi diri kita untuk pergi dan menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Kira-kira ada orang yang dimenangkan enggak? Kira-kira kita akan seperti apa di dalam dunia ini? Saudara, saya merasa pekerjaan memenangkan jiwa orang itu adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh diri kita sendiri ya. Gak usah memenangkan jiwa orang. Pekerjaan untuk mengubah mindset seseorang, worldview seseorang, cara pandang seseorang, itu adalah sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan kok. Tuhan yang sanggup melakukan itu dengan membenturkan orang itu dengan segala sesuatu yang membuat diri dia harus mengubah atau memikirkan ulang worldview dia. Tuhan membuat dia lembut hati untuk melihat bahwa apa yang dia pegang selama ini ternyata adalah sesuatu yang berdosa dan salah di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa. Kalau kita lakukan itu yang terjadi adalah bentrokan seringkali. Tetapi Roh Kudus yang mengerjakan itu. Kalau Tuhan tidak menyertai kita dengan Roh Kudusnya, maka seluruh pekerjaan yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu beban yang begitu berat sekali untuk kita bisa tanggung dan pikul di dalam dunia ini. Dan saya percaya para rasul mungkin akan mati sia-sia tanpa ada satu jiwa pun yang dimenangkan bagi Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam Kisah Para Rasul, apa yang membuat mereka bisa bertobat itu adalah karena kuasa Roh Kudus yang mempertobatkan orang-orang itu, orang banyak itu. Karena prinsip kedua dari pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan orang dari dosa. Jadi dia bukan hanya menyertai kita di dalam pelayanan, tetapi penyertaan dia itu, dengan kuasa itu. Tapi kuasa yang dimaksudkan dalam penyertaan pelayanan itu bisa kita mengerti bahwa ketika kita menyampaikan firman Kristus Yesus, Roh Kudus akan bekerja melalui firman Kristus yang diberitakan itu untuk menginsafkan orang akan dosa mereka. Sehingga dari situ mereka kemudian bertobat dari dosa mereka itu ya. Dan kembali kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah ketika Roh Kudus diberikan, ada satu janji yang penting sekali yang Tuhan berikan kepada para rasul. Yaitu dia akan mengajarkan kebenaran kepada murid-murid. Saudara, pengertian mengajarkan kebenaran ini, saudara boleh lihat di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat ke 25. Yohanes 14 ayat yang ke 25. Semuanya ini itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maksudnya apa? Tentunya satu sisi kita bisa ngomong, oh Roh Kudus itu diberikan untuk menuntun kita mengerti kebenaran. Ada bagian dari kitab suci yang lain mengatakan bahwa kita tidak perlu memiliki orang untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Itu benar. Jadi pada waktu Roh Kudus diberikan, dia akan membawa kita masuk dan mengerti kebenaran, memahami kebenaran, dan masuk ke dalam kebenaran itu sendiri. Tetapi saudara, sebenarnya ini adalah satu janji yang sering kali diklaim oleh para teolog juga sebagai satu janji yang secara khusus diberikan kepada para rasul. Ketika mereka melayani di dalam dunia ini, saudara bisa lihat ya, mereka mendengar secara oral tradisi dari pengajaran Yesus Kristus.
Selama 3,5 tahun Yesus melayani, mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan, mereka mengingat apa yang Yesus ajarkan itu. Dan bahkan ada banyak hal yang Yesus belum ajarkan di dalam dunia ini ketika dia inkarnasi di dalam dunia ini. Saudara bisa lihat salah satu contohnya misalnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Paulus berkata, bukan Yesus yang berbicara tentang apa yang harus ada di antara relasi laki-laki dan perempuan, tetapi aku yang mengatakan ini. Pernah ya baca ya? Banyak orang yang kemudian dari kelompok Kristen berkata seperti ini, bahwa itu membuktikan kalau Alkitab kita ada tulisan manusianya. Bukankah Paulus yang berbicara? Bukan Yesus Kristus yang membicarakan tentang pendapat tentang hubungan laki-laki dan perempuan itu. Tetapi Paulus yang mengatakan itu. Jadi kita nggak bisa menerima kitab suci sebagai firman Tuhan. Tapi saudara, mungkin nggak ada pemikiran seperti ini yang saudara bisa lihat sebagai kebenaran. Apa hak Paulus untuk menyetarakan pendapat dia dengan perkataan Yesus Kristus? Kalau kita berkata bahwa Alkitab adalah tulisan manusia, buktinya adalah Paulus berkata itu perkataan dia dan bukan perkataan Yesus Kristus. Maka sebenarnya Paulus terlalu berani menyandingkan pengajaran dia setara dengan Kristus. Dan ini harusnya membuat kita berpikir bahwa apa yang menjadi hak Paulus itu untuk berkata bahwa pendapat dia adalah sesuatu yang juga layak untuk dipertimbangkan sebagai satu kebenaran yang bisa disandingkan dengan perkataan atau pengajaran dari Yesus Kristus. Dan di situ saya melihat bahwa perkataan Paulus bukan mau menunjukkan kalau itu adalah perkataan manusia, tetapi yang Paulus mau katakan adalah selama Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini selama 3,5 tahun itu, dia tidak pernah memberikan pengajaran berkenaan dengan masalah yang ada di dalam Korintus. Itu sebabnya Paulus sekarang memberikan pengajaran itu kepada jemaat yang ada di Korintus itu. Saudara kayak bingung ya, saya ngomongin apa kayak gitu ya. Saudara boleh buka 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ini tentang perkawinan jemaat. Lalu ayat 10 ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuami seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Saudara, itu perkataan siapa? Paulus atau Tuhan? Nah, ada kelompok orang Kristen yang mengatakan itu perkataan Paulus dan bukan perkataan Yesus. Dan itu berarti itu adalah perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan. Tetapi tadi yang dasar yang tadi saya katakan ya, kalau Paulus berani sandingkan, artinya adalah dia tahu itu kebenaran. Apalagi kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 14, Paulus berkata seperti ini. Kalau engkau adalah nabi, engkau tahu adalah perkataannya aku katakan, itu adalah bersumber dari Tuhan. Adalah firman Tuhan. Jadi Paulus ketika menyandingkan itu, dia mau mengatakan bahwa ini firman Tuhan juga. Walaupun aku yang mengatakan itu. Tapi kenapa dia bagi itu ya? Tuhan yang mengatakan ini, tidak boleh ceraikan. Atau Paulus mengatakan seperti ini. Sebabnya adalah pada waktu Yesus Kristus di dalam dunia,
dia tidak mengajarkan seluruh hal kepada murid-muridnya. Kapan dia meneruskan pengajaran itu? Yaitu pada waktu dia naik ke sorga, lalu kemudian dia mengutus Roh Kudusnya ke dalam dunia ini. Dan Roh Kudus itu memimpin para rasul untuk membicarakan prinsip-prinsip, termasuk prinsip-prinsip yang Yesus belum katakan sepenuhnya di dalam pelayanan dia di tengah-tengah dunia ini. Dan itu sebabnya para teolog berkata kalimat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 dan 26. Satu sisi bisa dikatakan untuk murid-murid atau orang percaya, Roh Kudus akan memimpin kita karena kita memiliki Roh Kudus itu. Tetapi ayat ini secara khusus dikatakan kepada atau dijanjikan kepada para rasul untuk memimpin mereka mengerti kebenaran dan untuk mengajarkan kebenaran itu setelah Roh Kudus mengajarkan kebenaran itu kepada diri mereka. Makanya saudara bisa lihat kemudian kalau para rasul bisa menuliskan kitab suci yang menjadi firman Tuhan yang kita pegang sampai hari ini untuk menuntun kehidupan kita ya. Berkenaan dengan relasi Roh Kudus, yaitu kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus dan pentingnya Roh Kudus itu dibandingkan kehadiran Kristus dalam dunia ini adalah apa? Yaitu seperti yang tadi saya katakan ya. Ketika Roh Kudus dikatakan dia menjadi materai bagi orang percaya. Dia tinggal di dalam diri orang percaya. Dia ada di dalam gereja. Gereja itu siapa? Yaitu orang yang percaya kepada Kristus. Untuk apa? Menjadi jaminan bagi kita sampai kita menerima seluruh berkat rohani yang Tuhan Yesus janjikan kepada diri kita. Jadi penting tidak Yesus bangkit dari kematian? Penting tidak dia kembali kepada Bapa di dalam segala kemuliaan yang dia miliki? Sangat penting sekali. Bukan hanya untuk membuat relasi Tritunggal itu pulih kembali, tetapi juga untuk membuat Tritunggal itu atau Kristus secara pribadi mengutus Roh Kudus setelah dia menerima Roh Kudus dari Bapa kepada gereja yang menjadi milik dia. Itu sebabnya dia harus bangkit dari kematian dan dia harus naik ke sorga ya. Lalu yang ketiga adalah, tadi kita bicara tentang kepentingan kebangkitan Kristus dalam relasi Tritunggal. Sekarang kita akan membahas apa signifikansi daripada kebangkitan Kristus di dalam kehidupan dari umat percaya atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan ditebus oleh Yesus Kristus. Yaitu pertama adalah kebangkitan Kristus itu Alkitab kaitkan dengan satu peristiwa yang penting. Tentunya banyak peristiwa, tapi yang saya mau ngomong pertama adalah peristiwa yang penting, yaitu peristiwa pembenaran yang kita alami di dalam hidup kita. Saudara boleh buka Roma 4 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal yang keempat ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Kita baca dari ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi pada waktu kita bicara tentang kebangkitan, signifikansinya bagi diri kita apa? Hal pertama adalah kebangkitan Kristus itu membuat diri kita dibenarkan atau mengalami pembenaran. Saudara, ini adalah hal yang penting dan inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa Allah itu bisa menerima kita kembali diperdamaikan dengan diri Dia. Alkitab berkata pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, dia bukan hanya adalah orang berdosa, tetapi dia adalah orang yang secara hukum, status hukum adalah orang yang bersalah. Dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu ketika dia jatuh dalam dosa harus dihukum oleh Tuhan Allah. Jadi pada waktu kita berbicara tentang dosa dan akibat dosa yaitu kesalahan, makanya kesalahan itu akan membawa kita ke dalam maut, atau hukuman itu atau dosa itu akan membawa kita ke dalam hukuman kekekalan.
Tetapi pada waktu Yesus Kristus mati di kayu salib dan dia bangkit dari kematian, khususnya kebangkitan Kristus itu dikaitkan dengan pembenaran yang kita alami atau kita terima di hadapan Tuhan Allah. Itu berbicara tentang satu status kebenaran kita di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin kalau kita mau ilustrasikan, kita sama-sama berdiri di hadapan pengadilan Tuhan misalnya. Atau mungkin kalau nggak bicara tentang pengadilan Tuhan, pengadilan di dalam dunia ini ya. Pada waktu kita masuk ke dalam pengadilan, ada hakim yang duduk di atas atau di meja hijau. Lalu ada jaksa penuntut, ada lawyer yang membela diri kita seperti itu. Dan mereka berusaha berbicara berdasarkan bukti-bukti kalau kita adalah orang yang berdosa atau orang yang bersalah atau orang yang benar. Lalu setelah itu hakim akan mencatok palu untuk menyatakan kalau kita adalah orang yang benar atau orang yang bersalah yang harusnya dihukum di dalam penjara. Nah, pada waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, maka saudara harus tahu yang menjadi penuduh kita itu adalah iblis. Dia yang menuntut kita, dia akan menyatakan kalau kita adalah orang yang berdosa. Lalu ada hukum Taurat Tuhan yang menyatakan kalau kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Sebagai Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang tidak ada kesalahan sama sekali, dan Allah yang tidak mungkin bisa menerima kesalahan apa yang dia lakukan. Dia akan catok palu kalau kita adalah orang yang berdosa dan harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi pada waktu Yesus Kristus bangkit dari kematian, yang menyatakan kalau dia adalah pribadi yang menang atas kuasa maut, kuasa iblis itu yang membuat diri dia punya kuasa untuk memberikan pembenaran bagi diri kita. Nah, pada waktu dia berdiri atau kita berdiri di hadapan Allah, Bapa yang suci seperti itu, maka Kristus dikatakan sebagai mediator kita di hadapan Allah Bapa yang suci melalui kematian dan kebangkitan yang dia alami itu. Artinya apa? Dia adalah pribadi yang kemudian berdiri di hadapan Bapa, di tata pengadilannya. Lalu ketika Bapa melihat diri kita, dia bukan melihat diri kita yang berdosa, tetapi dia melihat pribadi Kristus yang benar. Makanya ketika Bapa melihat pribadi Kristus yang benar, dia kemudian catok palu menyatakan kita adalah orang yang benar. Itu maksud daripada Roma 4 ayat yang ke-25 ya. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau dia tidak dibangkitkan, maka saya percaya sampai hari ini kita tidak pernah punya satu keyakinan pasti kalau kita adalah orang yang dibenarkan. Saudara boleh komparasi dengan 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat yang saudara boleh baca, kita baca dari 12 aja supaya tahu konteksnya ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, itu signifikansi dari kebangkitan Kristus ya. Kalau enggak, kita akan menjadi orang yang paling malang hidupnya di dalam dunia ini. Kenapa? Pertama, percaya kepada Kristus bagi dunia itu sudah suatu kesalahan. Dua,
hidup di dalam kebenaran kitab suci berarti kita harus menyangkal diri kita dan tidak hidup di dalam kesenangan duniawi. Itu juga sesuatu yang sia-sia kan, gak ada gunanya. Lalu yang ketiga, bukan hanya itu sia-sia kita lakukan itu, tetapi Alkitab juga katakan ketika kita hidup berbeda dari dunia ini, maka kita akan ditolak oleh dunia ini. Paling minim ditolak, paling berat dibunuh mati, dianiaya, dan martir. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, saya mau tanya, kita mati untuk apa? Kita menderita untuk apa? Kita menahan diri untuk apa? Kita bersabar untuk apa? Kita menyerahkan penghakiman itu kepada tangan Tuhan untuk apa? Kalau Kristus tidak bangkit dari kematian. Dan ada enggak jaminan kalau dosa kita ditebus dan bahwa setelah kematian ada kebangkitan? Jawaban juga enggak ada jaminan itu sama sekali. Itu sebabnya pada waktu kita berkata tentang kebangkitan. Kebangkitan itu menjadi unsur yang pentingnya dari hidup kita. Karena di dalam kebangkitan itu, maka kita ada di dalam kebenaran di hadapan Allah. Bukan karena kita benar, tetapi karena Kristus yang benar. Dan saudara paham ini maksudnya. Itu berarti bahwa ketika engkau hidup, engkau harus selalu ada di dalam Kristus. Gak bisa di luar dari Kristus. Tetapi pengertian di dalam Kristus ini sendiri bisa dalam dua pengertian. Pertama adalah kita selalu menyerahkan iman percaya kita ke dalam tangan Tuhan. Dan hidup seturut dengan kehendak Kristus di dalam hidup kita. Itu di dalam Kristus. Tetapi pengertian kedua yang seharusnya menjadi pengertian pertama adalah di dalam Kristus berarti hanya mungkin terjadi kalau Yesus hidup. Kalau Yesus tidak hidup, bagaimana kita hidup di dalam Yesus? Gak mungkin kan? Kita hanya bisa hidup di dalam Yesus kalau dia hidup. Baru kuasa dia bisa bekerja di dalam diri kita. Maka di dalam Galatia 2 ayat 20 Paulus berkata, ketika aku percaya bukan lagi aku yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia bisa bicara seperti itu dan dia punya kuasa kebangkitan itu karena Yesus tidak mati. Melainkan Yesus hidup dan bangkit dari kematian. Jadi penting sekali bicara tentang kebangkitan Kristus ya. Dan itu sesuai pada waktu Yesus Kristus bangkit. Dia kemudian melalui kebangkitan itu kita menerima pembenaran. Pembenaran dari apa? Yaitu pembenaran dari dosa. Kita dinyatakan Tuhan di dalam pengadilan Tuhan. Kalau kita bukan orang yang bersalah dan layak untuk dihukum. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi orang yang benar. Tetapi Alkitab juga menyatakan bukan hanya berhenti di dalam kebenaran kita dari dosa, dari kuasa dosa. Tetapi Alkitab juga menyatakan pada waktu kita ada di dalam Kristus, melalui kebangkitan dia itu kita ada di dalam suatu kehidupan yang hidup. Bukan ada di dalam suatu kuasa yang membawa kita ke dalam maut. Tetapi kita adalah orang-orang yang hidup. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 11 pada waktu Yesus Kristus datang untuk membangkitkan Lazarus. Lalu di situ Maria dan Marta datang kepada Yesus Kristus dan menangis-nangis di hadapan Yesus Kristus. Kenapa guru telat datang? Kalau guru tidak telat datang maka Lazarus tidak akan mati begitu. Lalu Yesus berkata, engkau percaya nggak akan kebangkitan? Mereka ngomong, kami percaya tentang kebangkitan. Tetapi pada waktu Yesus berkata, ayo kita ke kuburan, buka pintu kubur itu. Mereka ngomong, Lazarus sudah bau. Jadi mereka percaya nggak kebangkitan? Percaya. Cuma di dalam iman mereka, kebangkitan yang mereka percaya itu adalah kebangkitan pada hari akhir nanti. Bukan satu kebangkitan yang terjadi pada waktu itu. Dan pada waktu Yesus melihat itu, Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Buktinya adalah Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tapi saudara boleh lihat Efesus pasal 2 juga ya. Efesus pasal 2.
Saudara, pada waktu bicara tentang kebangkitan dan hidup itu, kapan itu terjadi? Jangan-jangan kita juga ngomong nanti pada waktu kita bersama dengan Kristus kayak gitu ya. Kebangkitan. Di dalam pasal 2 ya. Ayat yang di 6, dari 5 aja kita baca ya. Oh iya, dari ayat 4 aja. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, sama-sama ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Pada waktu kita ada di dalam Kristus, kita dikatakan mengalami apa? Hidup. Kalimatnya past tense atau present atau future. Telah dihidupkan atau akan dihidupkan. Telah dihidupkan. Itu kata kerjanya benar ya, past tense. Jadi pada waktu kita ada di dalam Kristus, saudara jangan berpikir bahwa nanti kita akan memperoleh hidup. Tetapi Alkitab katakan sekarang juga kita sudah memperoleh hidup itu. Dan saudara mengerti nggak signifikansi dari memperoleh hidup itu apa? Yaitu kita sudah menjadi manusia baru. Kita adalah orang-orang yang tidak ada di bawah kuasa dosa. Tetapi kita adalah orang-orang yang ada di dalam kuasa Kristus, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dalam hidupan kita. Seharusnya sebagai orang yang hidup itu, kita tidak lagi hidup di dalam dosa seperti yang pertama tadi karena kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Itu adalah orang percaya yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Makanya pada waktu saudara berkata, ya apa ya ciri tanda dari seseorang itu memiliki Roh Kudus? Satu adalah dia adalah orang yang hidup di dalam ketaatan kepada perkataan Kristus. Itu adalah ciri utama dari orang yang memiliki Roh Kudus. Yang kedua adalah, yang juga gak kalah utamanya, dia ada di dalam kekudusan. Bukan di dalam dosa. Karena pada waktu kita hidup di dalam ketaatan kepada perkataan Kristus, perkataan Kristus adalah perkataan yang kudus, yang tidak berdosa, yang terpisah dari dunia yang berdosa. Makanya kita pasti punya suatu kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya. Lalu yang ketiga adalah, apa signifikansi dari kebangkitan Kristus lalu kembalinya dia ke sorga? Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang saudara seringkali dengarkan ketika kebaktian penghiburan ya. Yaitu Tuhan menyediakan tempat bagi diri kita di sorga. Kita baca kembali ya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus menyediakan tempat bagi diri kita di sorga. Dan apa jaminannya? Karena Yesus pergi ke situ. Jadi pada waktu Yesus pergi di situ, dia akan menyediakan itu. Dan ketika tempat itu sudah selesai disediakan, dia akan datang kembali untuk mengajak kita tinggal bersama-sama dengan diri dia. Jadi kalau kita tanya ya saudara, kematian bagi orang percaya itu apa? Kalau mau pakai istilah anti-right, itu adalah kehidupan setelah kehidupan di dalam dunia ini. Dia pakai istilah seperti itu. Kenapa kita bisa ngomong kehidupan setelah kehidupan di dalam dunia ini? Karena bagi kekristenan, kematian itu bukan kematian. Bukan kebinasaan. Tetapi kematian itu adalah satu pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam kekekalan dan hidup bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya.
Dan tentunya dibicara tentang hal ini, saudara jangan berpikir bahwa tujuan orang Kristen itu ke sorga. Dan sorganya di mana? Di sana, di atas. Tujuan hidup orang Kristen itu bukan sorga yang di atas itu ya. Tetapi sorga yang ada di dalam dunia ini. Ketika langit yang baru, yaitu sorga yang di atas, itu turun dan bersatu dengan bumi yang baru. Di situ tempat keberadaan kita yang akan tinggal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Tetapi di sini dijanjikan di dalam Yohanes 14, ketika kita meninggal, kita bisa yakin satu hal, kalau kita punya tempat bersama dengan Kristus. Karena di mana dia ada, di situ dia jamin kita ada. Lalu saudara juga bisa melihat ketika Yesus bangkit dari kematian, signifikansinya apa? Itu untuk mengarahkan pemikiran kita yang sangat duniawi ini, karena pengaruh dari dosa, untuk mulai memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Saudara boleh lihat itu di dalam Kolose 3 ayat 1. Apa yang mendorong kita bisa melihat? Karena Yesus bangkit dari kematian, sehingga kita punya kuasa itu di dalam kehidupan kita ya. Tanpa kebangkitan ada nggak kuasa itu? Saya yakin nggak ada. Kita akan lebih memikirkan perkara yang ada di dalam dunia ini sebagai hal yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya adalah kenapa Yesus bangkit dari kematian. Tadi saya ada singgung sedikit. Menjadi pembenaran bagi diri kita sebagai mediator. Tapi dalam aspek ini saya mau berkata, Kristus adalah pribadi yang sampai hari ini duduk di sebelah kanan Allah untuk bersyafaat bagi diri kita. Kalau dia tidak bangkit dari kematian lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka sampai hari ini mungkin kita nggak ada pribadi yang bersyafaat bagi diri kita di hadapan Bapa. Dan itu adalah hal yang sangat menghibur hati sekali saudara. Alkitab berkata pada waktu Yesus bangkit, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi mediator kita yang bersyafaat bagi diri kita. Bersyafaat untuk apa? Untuk kebaikan kita. Dari apa? Saya percaya dari serangan iblis di dalam hidup kita. Saudara boleh saya yakin satu hal. Alkitab menyatakan iblis itu sewaktu-waktu bisa berdiri di hadapan Allah. Lalu ngomong, Dawid itu orangnya kayak gini. Dia adalah orang yang sepertinya orang benar baik. Tapi misalnya dia munafik, dia penuh dengan dosa dan segala macam seperti itu. Dan saudara, kita bisa bohongi orang. Tapi kita gak bisa bohongi iblis kan. Apalagi kita tidak bisa bohongin Tuhan kayak gitu. Lalu ketika iblis menuduh kita, kayak misalnya kalau saudara baca Zakaria, iblis menuduh Imam Yosua di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia kayak sebuah puntung yang terbakar, sisa-sisa habislah seperti itu dituduh oleh iblis. Gak ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk membela diri dia. Tetapi pada waktu di dalam kondisi itu Tuhan yang intervensi, Tuhan mengambil Yosua seperti puntung dari tempat perbaraan api. Saya percaya itu adalah satu gambaran Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita. Dia mengatakan hal yang baik tentang diri kita di hadapan Bapa. Dia memastikan Bapa dalam relasi dengan diri kita itu tidak terputuskan. Dia memastikan kalau apa yang kita alami di dalam kehidupan kita itu pasti sesuatu yang baik. Baik bagi diri kita ataupun baik di hadapan Allah sendiri. Makanya saya lupa siapa pengkhotbah itu ngomongnya. Saya akan berdiri di atas mimbar dengan satu keberanian yang besar sekali. Kalau saya tahu di ruang sebelah saya bisa mendengar Yesus sedang mendoakan saya yang berkhotbah pada waktu itu. Saya percaya itu adalah satu hal yang benar ya. Saudara tahu bahwa Yesus menyertai saudara dan memelihara saudara, memastikan saudara selalu ada di dalam hadapan Allah Bapa. Tetapi saudara, hal yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus juga jangan dilupakan. Bukan hanya sesuatu yang baik-baik kepada diri kita untuk hidup kekal, untuk menerima berkat rohani dan segala macam seperti itu ya. Kenapa? Karena pada waktu Yesus bangkit dari kematian, maka di situ Yesus juga menyatakan dirinya adalah raja yang memerintah, yang berkuasa,
yang berdaulat, apalagi ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari situ, satu sisi kita bisa ngomong kalau oh dia adalah raja, berarti bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kekuasaan dia. Ada di bawah pemeliharaan dan pimpinan dia. Di bawah kedaulatan dia. Gak ada satupun daripada hal-hal yang terjadi itu yang di luar dari kehendak dia. Semuanya ada di bawah pemerintahan dari Raja Kristus. Tapi pertanyaan yang kita perlu tanyakan adalah, satu sisi mungkin kita akan berkata seperti ini. Oh, itu memberikan satu kejaminan bagi saya, satu penghiburan bagi saya. Ketika saya jalan dalam dunia ini, saya ada di dalam, selalu ada di dalam rencana Tuhan yang gak pernah terjadi atau tidak pernah terjadi sesuatu yang terjadi di luar rencana Tuhan. Saya selalu ada di dalam bagian rencana Tuhan itu kalau saya adalah anak Tuhan, dan rencana Tuhan yang baik itu dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita melihat dia adalah raja, kita betul nggak menyatakan kehidupan yang tunduk di bawah raja? Saya percaya satu sebab kenapa Roh Kudus diberikan bagi diri kita, yaitu untuk kita mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan yang bukan hanya bangkit dari kematian, tetapi dia adalah Tuhan atau Raja atas kehidupan kita. Itu yang menjadi hal yang ketiga ya. Apa signifikansi dari kebangkitan Kristus bagi diri kita? Atau yang kedua kalau mau ambil, yang pertama itu Tritunggal. Yang kedua adalah signifikansi Kristus bagi hidup kita. Yang ketiga adalah yaitu berkaitan dengan orang-orang yang menolak Kristus. Saudara, pada waktu Yesus Kristus bangkit dari kematian, itu berarti tidak ada satu kuasa pun di dalam dunia ini yang bisa menahan dia. Itu berarti bahwa dia adalah pribadi yang menang atas kuasa maut. Dan itu berarti bahwa dia adalah satu pribadi yang betul-betul menyatakan kalau dia adalah Allah yang menjalankan penebusan bagi manusia yang berdosa ini. Itu sebabnya dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, itu artinya apa? Bahwa semua hal yang dia katakan tentang apa yang akan terjadi, itu terjadi. Atau istilah lainnya adalah, semua hal yang Yesus katakan itu adalah satu kebenaran yang pasti terjadi. Dengan kebangkitan dia dari kematian itu. Karena sebelum dia bangkit dari kematian, dia sudah berbicara tentang kedatangan dia, penebusan dia, tentang penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan bagi manusia yang menolak Kristus dan yang berdosa itu. Dan ketika dia bangkit dari kematian, setelah dia ditolak oleh manusia yang berdosa, itu berarti kecelakaan bagi orang yang menolak Kristus. Saudara, kebangkitan Kristus menunjukkan kalau dia suatu hari pasti akan datang kembali untuk menghadapi orang-orang yang bukan hanya percaya kepada diri dia, tetapi juga akan menghadapi orang-orang yang menolak diri dia. Karena dia bangkit dari kematian. Beda ya kalau dia tidak bangkit dari kematian, orang mau menyangkal dia, melawan dia. Tidak ada satu kepastian bahwa orang itu akan dihakimi oleh dia. Tetapi kalau dia bangkit dari kematian berarti dia hidup. Dan dia tahu segala pemberontakan yang dilakukan oleh manusia. Dan dia akan datang sebagai hakim. Jadi saya harap ini menjadi sesuatu yang membawa kita merenungkan kembali makna daripada kebangkitan Kristus ya. Tanpa kebangkitan maka tidak ada kenaikan. Tanpa kenaikan tidak ada pemuliaan. Tanpa pemuliaan maka suatu kehidupan yang kita alami dalam dunia ini menjadi suatu kehidupan yang tidak punya kuasa, yang membawa kita bisa hidup di dalam ketaatan kepada Kristus atau kehidupan yang baru. Tetapi justru Kristus bangkit itu memberi pengharapan yang besar dalam hidup kita. Bahwa suatu hari kita akan dipersatukan dengan Kristus. Bahwa suatu hari akan ada keadilan yang ditegakkan bagi orang percaya dan orang yang berdosa di dalam dunia ini. Tapi sebagai orang percaya, keadilannya bukan berbicara tentang hukuman dan kebenaran. Karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Tapi keadilannya mungkin Tuhan bisa dikatakan melalui kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Tuhan menyatakan kita benar dan mulia di hadapan semua manusia yang menolak diri dia.
tetapi di hadapan manusia yang menolak diri dia, di situ ada keadilan yang akan dinyatakan Tuhan setimpal dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Untuk penebusan yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami yang berdosa ini. Untuk pembenaran yang boleh Engkau karuniakan juga melalui kebangkitan yang Engkau alami pada hari yang ketiga. Kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak tinggal diam di dalam kuburan, tetapi Engkau bangkit secara fisik dari kematian yang menyatakan kalau Engkau berbeda dengan orang-orang yang mati di mana jiwanya terpisah dari tubuhnya. Tetapi Engkau sungguh-sungguh bangkit dari kematian dengan kebangkitan tubuh fisik itu. Dan melalui itu kami boleh memiliki satu pengharapan dan kami layak untuk menyerahkan pengharapan kami di dalam Kristus. Tentunya berdasarkan kasih karunia dari Tuhan sendiri. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk segala perbuatan yang Engkau telah berikan bagi kami. Penebusan yang Engkau telah lakukan bagi kami di dalam anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Dan juga satu kebenaran jaminan hidup yang kekal yang ada di dalam Kristus melalui kebangkitan Kristus. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.